Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bibit cerita yang saya rindukan? Kisah kocak dari Abu Nawas kali ini berjudulkan Tupai Berubah Jadi Biji Gandum. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sela-sela kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari seakan ia asik bermain. Karena Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu, tentu saja Abu Nawas menjadi heran dan penasaran. Maka ia berniat untuk membunuhnya. Setelah berupaya keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut dan mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Hewan ini aneh, aku harus menunjukkannya kepada orang-orang, kata Abu Nawas dalam hati. Lantas Abu Nawas menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat dari biasanya. Bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung berisikan tupai. Melihat akan hal itu, istrinya pun menjadi heran. "Mana kayunya wahai suamiku? Kenapa malah membawa karung?" tanya sang istri. "Wahai istriku, aku punya kabar yang baik. Tadi sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya. Lalu aku akan menjualnya dengan harga yang tinggi," jawab Abu Nawas. Ucapan dari Abu Nawas membuat sang istri menjadi penasaran dan ingin segera membuka karungnya. "Jangan engkau buka karung ini, nanti dia bisa kabur," sahut Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan lagi kepada istrinya, "Aku akan pergi memanggil orang-orang untuk datang kemari. Awas lu, jangan dibuka karungnya," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran, ingin segera mengetahui hewan apakah yang ada di dalam karung itu. "Aku akan melihatnya sebentar saja. Lagian suamiku juga tidak akan tahu kok," kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya, tupai itu langsung saja meloncat keluar. Hanya dengan sekejap mata tupai itu berlari keluar rumah. Istri dari Abu Nawas pun menjadi bingung apa yang harus ia lakukan. Seandainya Abu Nawas tahu, pasti ia akan kena marah. Setelah lama berpikir, istri Abu Nawas tak menemukan cara kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula. Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu urusannya pun menjadi selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat, termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas kemudian mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak itu. Kemudian Abu Nawas berkata kepada para tamunya tersebut, "Saya akan memperlihatkan kepada kalian semuanya makhluk yang sangat langka ini. Aku menemukannya," kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut. Namun ketika karungnya dibuka, ternyata isi dalam karung itu hanya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas menjadi terkejut. Apa yang harus aku katakan? Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh,
pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Bukan Abu Nawas kalau tidak cerdik. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, "Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini?" Kata Abu Nawas. "Maksudmu butiran gandum, Abu Nawas?" tanya mereka. "Oh iya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram," jawab Abu Nawas. "Lalu maksudnya apa, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Begini kawan-kawanku, seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasilkan aku kumpulkan kelak?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu lumayan banyak, Abu Nawas," jawab mereka. "Nah, itu kalian semua sudah tahu. Kenapa kita tidak memperdulikan nikmat dari Allah, kawan-kawan? Aku memiliki usulan. Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum supaya didenda?" ujar Abu Nawas. "Iya, benar sekali Abu Nawas. Aku setuju denganmu. Dengan begitu, kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum. Baiklah Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim," kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas merasa lega karena dirinya berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah jadi biji gandum. Pada hari berikutnya seperti biasa Abu Nawas pergi mencari kayu lagi di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari. "Dasar kau binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum?" kata Abu Nawas dengan kesal. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.